Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Sahabat keluarga, podcast Saga kali ini kita akan berbincang-bincang seputar pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pembelajaran yang saya dapatkan dalam berbagai aktivitas yang saya jalani. Ada berbagai aktivitas yang kita bisa jalani tentunya, utamanya ketika kita berada di dalam masa pandemi ini, bermacam kegiatan kita lakukan yang sebelumnya barangkali tidak sempat terlakukan, namun ketika kita berkegiatan di rumah saja selama hampir kurang lebih 2 tahun ini, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan secara bersama-sama di rumah bersama keluarga kita masing-masing tentunya. Dan di antara hal-hal yang kita bisa lakukan, bisa kita bincang-bincangkan berikut ini. Nah, sahabat keluarga, karena saya akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Joko Santoso, maka saya akan pakai masker dulu. Tetap protokol kesehatan, 6M jangan lupa. Saya panggilkan Bapak Joko Santoso. Assalamualaikum, Pak Joko. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kayaknya kita tiap hari ketemu, tapi masih juga kita suka harus selalu bertanya kabar. Karena masih pandemi, mudah-mudahan sehat terus nih kita. Amin, amin. Gimana nih Pak? Kita ngobrol-ngobrol? Ngobrol, Bu. Justru saya dan sahabat keluarga justru yang pengen tahu tentang Ibu nih. Boleh. Di sela-sela aktivitas Ibu yang sibuk di kantor, apa saja yang dilakukan di rumah, Bu? Nah, Pak Joko nih, seperti juga ibu-ibu yang lain, ya kan? Ibu-ibu yang lain itu kan ada juga yang selain di rumah beraktivitasnya, ada juga sekaligus beraktivitas di kantor. Jadi ibaratnya memiliki peran ganda, di samping berprofesi di kantor juga berprofesi domestik. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi di sela-sela ya, di sela-sela kesibukan tentu saja ketika kita tidak mengerjakan pekerjaan kantor. Yang saya kerjakan di antaranya ini sahabat keluarga, saya sangat suka itu menanam pohon buah-buahan di dalam pot karena pekarangan saya tidak terlalu luas. Jadi kalau saya tanam langsung di halaman itu khawatir akarnya kemana-mana, jadi saya tanam di dalam pot saja. Ini buah-buahan, di samping juga tabulan pot, tanaman buah di dalam pot, juga bunga-bunga. Kalau berbunga kan indah, cantik, jadi itu juga menyegarkan pandangan mata, menyenangkan hati, dan juga sehari-harinya kita seperti ada sesuatu yang kita harus juga berikan perhatian. Kalau kita berikan perhatian dengan baik, ini sebenarnya kembali juga ke kita energi positifnya yang terpancarkan. Nah, tidak itu saja sih, Pak. Selain itu juga tentu ya memasak untuk keluarga, walaupun minimal tuh Pak, masak nasi minimal. Kalau yang pandai memasak tentu memasak segala macam lauk pauk dan juga kue-kue dan sebagainya. Lalu kemudian juga ya bebenah dan juga nonton mendengarkan musik sambil ikut renggang-renggang. Nonton berbagai tontonan yang tentu saja ada manfaatnya. Tunggu gitu dulu, Bu. Yang untuk tabulan pot tadi, yang nanam buah di pot itu udah ada hasilnya belum? Nah, untuk tabulan pot ya Pak ya, ini jujur nih, itu saya pernah gagal menanam tabulan pot. Jadi karena dulu belum tahu, begitu dari polybag ya, begitu mau dipindahkan ke pot besar gitu, itu tidak dijeda. Jadi waktu itu langsung dipindahkan begitu saja. Pada hari yang sama tidak didiamkan dulu media tanamnya, nggak berhasil. Nah, karena nggak berhasil penasaran Pak. Begitu tambah penasaran, tambah bertanya dengan ahlinya. Waktu itu kita datangkan ahlinya, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji, ntar ajarin lagi ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan Pak Haji nonton nih. Jadi ilmunya Pak Haji itu sekarang saya lakukan. Artinya media tanam ini biarkan dulu 2 minggu baru kita pindahkan ke pot dari polybag dan berhasil. Sekarang tumbuh subur. Mudah-mudahan pohonnya kecil lebih buahnya banyak. Kemudian yang untuk kebiasaan Ibu nonton ya Bu. Iya. Itu sebenarnya apa Bu, film apa yang menjadi favorit Ibu?
Nah, kalau nonton ini sejarahnya begini. Jadi kalau di rumah ini kan saya ada anak-anak saya, juga ada suami. Masing-masing tentu memiliki minat masing-masing, memiliki kesukaan masing-masing. Seringkali saya juga terbawa dari kesukaan anak-anak saya. Kesukaan anak-anak saya, kemudian saya sering terbawa ada berbagai macam tontonan lah, Pak. Dan sampai satu saat saya juga ikut nonton tuh film, sebetulnya film kartun nih, Pak. Film kartun itu waktu itu judulnya Kung Fu Panda ya, di antara berbagai tontonan. Kok saya bisa merasakan ya betapa kemudian perjuangan itu memang harus dilakukan. Manusia itu dalam hidupnya memang adalah belajar dan berjuang, sepertinya gitu sih. Dan film Kung Fu Panda itu sebenarnya kalau kayak dilihat kayak tontonan anak kecil ya. Iya. Kok ibu senang apa yang bisa dipetik dari situ ya. Iya. Ini saya sedang tidak di-endorse sama Kung Fu Panda ya. Kung Fu Panda sendiri sih ini sebuah tontonan cukup lama sebenarnya. Cuman karena kita sedang berbincang mengenai proses pembelajaran dalam hidup kan bisa kita lakukan dari mana saja. Dan dari berbagai tontonan yang saya tonton bersama dengan anak-anak saya ini, kok ini unik ya. Jadi di dalam Kung Fu Panda itu ada juga Pak hal-hal yang kita bisa terapkan di dalam keluarga. Apa saja itu Bu yang bisa diterapkan di dalam keluarga? Nah itu contohnya nih, ini tuh mak jelep loh Pak ke saya selaku orang tua ya. Nah selaku orang tua itu hendaknya orang tua ini mengayomi anak. Anak ini dengan perspektifnya, anak lahir di zaman yang berbeda dengan ketika zaman kita lahir. Saya dengan Pak Joko ini kan hampir kurang lebih sama usianya, kita dulu pada zaman yang sama. Dengan anak-anak yang lahir pada zamannya itu tentu sudah memiliki perspektif yang berbeda, memiliki keinginan-keinginan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya, yang itu belum tentu langsung bisa srek gitu loh dengan pikiran orang tua. Apalagi orang tua zaman kolot seperti kita ini. Nah, pembelajarannya adalah bahwa ketika anak memiliki sebuah kreativitas, sebuah keinginan yang menurut kita kok ini out of the box, ini kok di luar keinginan kita ya, ini kok di luar yang kita pikirkan ya. Sebenarnya mereka sedang melakukan kreativitas dan juga proses pembelajaran dalam dirinya. Dan selaku orang tua, yang baiknya itu dari film ini yang saya petik, jangan langsung ngekat gitu loh, jangan langsung bilang tidak dan ya jangan ini kamu harus menjadi A, harus begini. Nah, jangan seperti itu, tapi kita berikan dia ruang kreativitas, kita dukung dia, kita fasilitasi biar dia berkembang dengan alam pikirannya yang sepanjang hal itu dilakukan dengan baik, bertanggung jawab, dan bahkan mestinya kita carikan guru yang tepat atau orang yang bisa mementori apa yang dia minati itu dengan baik. Tentu saja orang tua posisinya memonitor, mengantarkan, mengawasi juga penting, begitu ya, mengawasi, berdiskusi dan juga terus-menerus untuk mencari peluang-peluang agar dia berkembang dengan pikirannya dan hal-hal yang dia ingin capai. Itu diantaranya Pak. Dari satu film seri 1, 2, 3 atau mungkin ada yang lainnya? Ya. Ada apa itu? Hal lain lagi ya? Terkaitan cerita gitu ya. Nah, sebetulnya itu kan dia sequel ya. Jadi tiga berurutan gitu film itu. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi ya, dipetik ya, dari proses pembelajaran yang kita bisa jalankan ini, di samping orang tua tuh harus itu tadi mendukung anak, juga tidak ada sesuatu itu di dunia ini yang kebetulan. Tidak ada hal yang kebetulan. Hal yang terjadi pada diri seseorang, baik itu anak-anak, orang tua maupun keluarga itu secara keseluruhan, ini sebenarnya merupakan sebuah resultante dari berbagai ikhtiar, berbagai upaya masing-masing individu keluarga itu, lalu kemudian disitulah takdir Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa itu turun. Itulah yang jadi kemudian takdirnya. Tapi di dalam takdir itu ada ikhtiarnya juga dari masing-masing individu. Jadi tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sesuatu itu pastinya sudah melalui rancangan yang Maha Kuasa. Bagaimanapun kita
merancang atau merencanakan untuk diri dan keluarga kita, tetapi rancangan maupun rencana yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala ini di atas segalanya. Itu saya kira, Pak. Baik, sangat luar biasa Ibu. Ternyata ada pelajaran yang bisa dipetik dari sebuah tontonan kungfu panda. Ya, kemudian tadi ada ikhtiar kita manusia, kemudian Allah mentakdirkan. Tapi takdir itu berawal dari ikhtiar kita, ikhtiar yang maksimal. Gitu. Nah, kemudian Ibu untuk mencapai takdir dengan ikhtiar yang maksimal dari manusia itu apa yang perlu dilakukan, tahapannya seperti apa itu? Itu sangat jelas ya di sana digambarkan. Misalnya sosok Po itu ya, sosok Po yang pandai ini. Jadi di sana terlihat sekali sebuah keuletan, di sana kelihatan sekali sebuah kegigihan, di sana kelihatan sekali sebuah ketekunan. Ini contohnya ini kalau di film nih, karena dia senang makan, tuh dia bisa gitu dikasih bakso di selling ini atap ini apa selling itu ya, dia bisa loh sampai lompat ngambil bakso makanan kesukaannya, padahal badannya gemuk. Nah ini sebenarnya sebuah contoh betapa kemudian dengan keuletan, dengan kegigihan dan ketekunan yang luar biasa, cita-cita yang ditanamkan di dalam hati itu bisa diikhtiarkan dan bisa dicapai. Walaupun dengan katakanlah sebuah kondisi fisik ya, yang kalau secara biasa-biasa orang mengatakan, wah ini mana mungkin dengan badannya begini besar bisa lincah misalnya, bisa ambil bakso di atas dan sebagainya. Tapi bahwa ketekunan ini, kemudian keuletan kegigihan ini tidak bisa disangkal lagi bahwa itu pangkal dari sebuah kesuksesan. Ditambah lagi dengan sikap mental yang tidak mudah menyerah dan tidak mudah mengatakan tidak untuk sebuah tantangan. Tantangan itu untuk kita ambil dan kita coba. Karena begitu kita diberikan tantangan, artinya kita ini diberi sebuah pembelajaran hidup. Dan itu yang harus kita terima. Tantangan inilah yang kemudian mendorong agar tokoh ini ya, tokoh Po itu betul-betul dia berusaha mati-matian dan akhirnya dia berhasil. Itu Pak. Iya, karena keuletan dan pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Dari sisi fisiknya kayaknya nggak memungkinkan. Iya betul. Karena ada yang mau dituju dengan kegigihannya, akhirnya nggak menjadi hambatan ya. Betul sekali. Ibu, pelajaran yang diambil dari film Panda, film Kungfu Panda. Film Kungfu Panda, selain tadi ada kegigihan yang luar biasa, apalagi yang dipunyai oleh Po itu, oleh Po tadi, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bisa mencontoh Ibu. Iya, jadi sebenarnya kekuatan itu tidak di mana-mana, kekuatan itu ada di dalam diri. Ini salah satu juga kunci. Mencari kekuatan di sana sini nggak akan ketemu. Karena kekuatan itu sebetulnya ada di dalam diri seseorang. Nah maka bagaimana kemudian setiap kita itu bisa mengenali siapa diri kita. Saya ini bukan siapa-siapa kok, saya ini gendut, saya ini nggak bisa apa-apa. Enggak, Po itu gendut banget, tapi dia ternyata bisa jadi warrior karena latihan, karena kemudian dia menemukan guru yang tepat, karena kemudian dia berlatih dengan sekuat tenaga, karena kemudian dia menanamkan dalam dirinya, oh ternyata ya kekuatanku itu ada dalam diriku. Nah kekuatan yang ada di dalam diri inilah yang perlu dikenali, karena sebenarnya musuh terbesar itu bukan siapa-siapa. Musuh terbesar itu adalah diri sendiri. Kekuatan terbesar ada dalam diri, musuh terbesar juga diri sendiri. Dan di situ kita dapat pelajaran begini nih Pak Joko. Jadi gurunya itu mengatakan bahwa ya ketika kita ingin melakukan sebuah ikhtiar, ketika kita dihadapkan pada sebuah tantangan, maka yang nomor satu yang kita harus tanamkan pada diri sendiri, satu, tenang. Tenang, karena pikiran dan hati kita itu seperti air. Air kalau bergejolak, air itu kalau berombak, maka air ini akan keruh. Kalau air bergejolak, berombak, keruh, apa-apa yang ada di dalam air ini tidak akan pernah tampak, nggak akan pernah kelihatan. Itu pun pikiran dan hati kita.
Apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita lakukan, mau berat, mau itu menantang, mau itu sepertinya hampir-hampir mustahil, nomor satu tenang. Nomor satu tenang. Itu diajarkan oleh Master Sifu, gurunya Po. Jadi tenang, pikiran hati bikin tenang. Kedua, kata Master Sifu, believe, percaya, harus yakin dan percaya, believe. Jadi inner power kita itu mesti kita bangkitkan dari diri kita sendiri. Itu yang disebut tadi, kekuatan itu bukan ada di mana-mana. Kekuatan itu ada dalam dirimu. Musuh itu bukan ada di mana-mana. Musuh itu juga dirimu. Maka inner power kita itu yang harus kemudian kita gali, kita munculkan, dan itulah yang akan dijadikan teman sejati kita dalam kita berjuang. Di antaranya gitu nih Pak Joko. Hal yang paling penting adalah dari diri kita sendiri. Persis. Bukan dari diri kita, musuh juga dari diri kita. Betul. Bu Tuti, ya. Selain tadi disampaikan bahwa ada kekuatan dari dalam diri kita, kemudian apalagi untuk mencapai kesuksesan itu, apa kita perlu juga nyari teman, kemudian bekerja sama dengan orang lain, atau seperti apa Bu pelajaran dari film kungfu? Iya, ya memang di dunia ini nih selalu berpasang-pasangan nih Pak. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kesatria, ada penjahat. Ya, ini selalu berpasang-pasangan. Nah, di dalam kita menjalani kehidupan ini tentu kita pun tidak bisa menjalaninya secara sendiri. Tidak mungkin kita menjadi seorang Superman, tidak mungkin kita menjadi Superwoman dan super lainnya. Yang bisa adalah kita menjadi super team. Nah, maka di dalam kehidupan sehari-hari ini yang paling penting juga hidup dimanapun, hidup di dalam keluarga, berumah tangga, kita perlu sebuah super team, yang ayah, yang ibu, yang anak-anak ini menjadi tim yang saling mendukung, yang saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam hal untuk mempermudah satu dengan yang lain. Apalagi juga kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan profesional di kantor, itu pun juga yang diperlukan adalah super team. Adapun keunggulan-keunggulan individu ini tetap dibutuhkan. Bukan berarti kita dengan membuat sebuah super team ini, keunggulan individu itu tenggelam. Tidak. Jangan pernah khawatir keunggulan individu ini tenggelam ketika kita bekerja dalam sebuah tim. Keunggulan pribadi ini tetap akan menjadi sebuah keunggulan pribadi yang melekat pada pribadi masing-masing. Dan kemudian ketika keunggulan-keunggulan pribadi ini dapat kita kolaborasikan, kita kerjasamakan bersama, alangkah besarnya power ini, alangkah besarnya kebaikan-kebaikan ini. Bahkan dicontohkan di film ini, keburukan, kejahatan serupa apapun itu bisa dimusnahkan, bisa dikalahkan dengan sebuah super tim. Itu kuncinya kolaborasi, kerjasama, super tim. Baik, menarik banget cerita dari Bu Tuti, pengalamannya nonton film kungfu Panda. Kita jadi, tidak sedang mengendorse nih ya. Saya dan barangkali juga sahabat keluarga pengen juga mencoba menyimak nih film kungfu Panda ini, dan juga kita akan ambil pelajaran hikmah yang terkandung dalam cerita itu. Barangkali nanti kami juga sahabat keluarga pengen dengar cerita lain Bu dari Ibu, yang barangkali ada hal-hal lain yang barangkali sudah ditonton kemudian bisa diceritakan dan mengambil hikmah dari tontonan itu. Tonton. Tentu saja nih, terima kasih nih Pak Joko. Tentu saja sahabat keluarga, kita tidak akan hanya berhenti pada satu contoh ini saja. Ke depan ini kita tentu masih akan berdiskusi atau kita saling belajar. Ini saya mengistilahkan program podcast kita ini adalah program kita saling sinau, saling belajar satu dengan yang lain. Pak Joko, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat keluarga? Ya, tentu cerita ini sangat menarik bagi kita ya. Jadi sahabat keluarga, ayo kita ambil hikmah yang ada dalam cerita ini dan kita terapkan dalam kehidupan
keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya. Kalau ada dari sahabat keluarga ini yang memiliki pandangan pendapat, silahkan tinggalkan komen untuk kami tindak lanjuti ke depan ini kita menampilkan apa lagi. Dan tentu saja sahabat keluarga jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan juga share sebanyak mungkin dan tinggalkan komen. Demikian sahabat keluarga untuk kali ini. Ke depan ini kita masih akan berdiskusi untuk hal-hal yang dapat menjadikan inspirasi dan motivasi dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Stay tune. Assalamualaikum.